serahkan sama Kamaya yang akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Kamaya. Halo, selamat pagi semua, Tante Om, semua Mama, Bapak, Ibu semua. Kita bersuka cita pagi hari ini, kita boleh meneruskan ya pelajaran kita, berdoa dengan cara yang lebih benar. Oke, sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menjadi Bapak kami yang luar biasa. Tuhan, kami ingin belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Diamkan semua suara di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami lebih boleh mengerti lagi Tuhan. Roh Kudus, tolong bimbing kami untuk memahami bahwa kami punya Bapa yang sangat baik, sungguh amat baik. Punya Tuhan Yesus, dengan darahnya sudah menebus kami. Dan Tuhan, yang lebih luar biasa lagi, Engkau sudah memindahkan kami dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dan Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mengerti bahwa kami sudah menerima semuanya Tuhan. Dan segala sesuatu yang ingin membelokkan segala pengertian kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, dan kami boleh mendapat pewahyuan-pewahyuan baru di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke, Ibu Bapak sekalian, kami sudah belajar 4 bab ya sebelumnya, yaitu yang pertama, orang munafik suka berdoa, artinya untuk dilihat dan ask for attention. Jadi bukan untuk Tuhan ya, karena judul-judulnya ini kita harus betul-betul membaca sampai tuntas, sampai selesai buku ini supaya kita tidak salah membaca judulnya. Yang kedua, berapa lama Anda berdoa? Berapa lama kita berdoa tidak menentukan ya mengenai sebuah result dari sebuah doa, tapi bagaimana cara kita berdoa. Yang ketiga, kesalahpahaman bahwa Tuhan itu harus dirayu-rayu, harus didesak dan lain sebagainya baru Tuhan memberikan, tidak ya. Dan keempat, doa perjanjian baru harus didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Yang kelima, bab kelima saya akan share bab kelima dan keenam. Yang kelima itu buatlah sandwich doa ya. Boleh ditayangkan Sis Mei kalau masih ada kemarin sandwich doa. Waktu itu kita sudah sebut ya mengenai apa sih metode sandwich doa itu apa. Kalau Bapak Ibu tahu sandwich itu kan tebal ya. Nah jadi atasnya itu garnish dan lain sebagainya, bawahnya juga ya ada tomat, ada lettuce dan lain sebagainya. Tengahnya itu baru pasti pada suka, ada yang ham lah dan lain sebagainya. Jadi intinya cuma yang di tengah aja gitu. Dalam arti bukan inti apa, tapi kalau kita ingin meminta sesuatu dari Tuhan, tapi atas bawahnya itu adalah maksudnya sandwich doa penuh dengan pujian ya kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus yang sudah luar biasa. Kalau kita melihat dari Matius 6 ayat 9 dan 13 itu kita akan lihat mengenai doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan diakhiri juga dengan pujian karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu maksudnya teknik sandwich ya. Itu kita sudah tampilkan. Nanti silahkan dibaca tentang doa Bapa kami. Nah, inilah yang disebut bahwa kita itu sebetulnya dalam berdoa itu kita tidak perlu berlama-lama berkeluh kesah, dan itu sudah kita sampaikan dari awal pelajaran kita. Dari pujian penyembahan juga sudah ya. Udah pujian penyembahan aja Tuhan juga sudah tahu kok ya. Nah, jadi kalau kita memang datang kepada Tuhan, kita datanglah kepada Bapa kita
dengan bersyukur, dengan memuji, kita memuliakan seperti tadi lagunya yang dipilih pujiannya Brother Bobby, ya kan? Bagaimana melukiskan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, Dia layak dipuji, Kaulah yang bertata. Jadi firman Tuhan itu, mari kita terus belajar firman Tuhan yang memuji dan menyembah, sehingga pada saat kita itu datang kepada Bapa kita, memang sudah dengan hati yang kita tahu apa yang Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus sudah berikan buat kita. Jadi sudah berikan, bukan kita minta-minta diberikan. Itu sudah diberikan, ya. Dan pada saat kita ya untuk permintaan kita, tentu kita boleh. Kita menghadapi begitu banyak pergumulan di luar sana. Kita buka mata, ya Bapak Ibu, apalagi yang punya anak, punya ponakan, punya cucu, punya apa gitu ya, pasti udah langsung, aduh ini mau bayar uang sekolah, aduh ini nanti kerjaan di kantor, dan lain sebagainya. Itu pasti kalau kita tidak hati-hati dari mulai bangun sampai kita tidur malam, yang ada di pikiran dan hati kita hanya masalah. Dan kita cenderung datang kepada Bapa kita dengan mengeluh, ya. Lalu bagaimana dong caranya kita untuk menyampaikan? Sebetulnya kita nggak usah sampaikan juga, Tuhan udah tahu. Tapi justru kita deklarasikan firman Tuhan yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Bahwa kita diberkati, kita dikasihi, dan bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan teman, dengan sahabat, ya, dengan siapapun, keluarga, kita nih harus ibaratnya tuh siapkan dengan kesaksian kita. Kalau saya begitu, ya, bukannya karena kita mau ngejago, bukan, tetapi menguatkan teman-teman kita supaya gini loh. Misalnya orang mulai mengeluh, aduh begini. Maka kita, selain kita punya hati, itu tergerak untuk membantu atau tidak. Tapi kita akan bilang, iya, tapi ya oke, kita kalaupun kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Kita sudah diberkati. Oke, solusinya apa? Ya, jadi kita jangan terpengaruh dengan, oh iya ya, aduh ya ampun, aduh gimana ya, aduh pasti ya begini ya, aduh pasti ya begitu ya. Belum lagi makin membuat orang tersebut terpuruk di dalam kesedihan. Demikian juga doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu persoalan ini mungkin bikin kita sedih, tapi Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah kami. Tuhan, persoalan ini kecil Tuhan dibandingkan dengan Engkau. Engkau terlalu berkuasa, Engkau terlalu hebat. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan tolong saya di yang lalu, Tuhan tolong saya dari cakar beruang, dari cakar singa, kali ini Tuhan juga akan tolong saya. Karena seperti yang saya sudah saksikan, saya mengatakan itu pada saat saya di dalam sumur yang saya rasanya tidak bisa melihat terang, ya. Tapi seperti yang dikatakan Pak Robert waktu itu ya, Bahtera Nabi Nuh itu terangnya itu cuma di atas, jadi lihatnya ke atas aja, lihat dengan janji-janji Tuhan gitu. Nah, jadi stop bicarakan masalah kita, deklarasi ya, deklarasi. Bukan kita tidak boleh, kita punya Bapa yang luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana doa itu banyak orang tidak paham ya. Coba kalau yang sudah punya buku, itu ada quote kedua ya di halaman, itu mengenai pujian. Quote kedua itu di halaman 62. Itu buat saya sangat diberkati, dan saya merasa bahwa itu sebuah revolution buat saya gitu ya. Kita tahu kita berdoa sama Bapak kita berdoa seperti hubungan kita sangat intim. Tapi di quote itu, doa adalah penyembahan dan penyembahan adalah doa. Jadi itu the other way around ya. Dan berikutnya, doa adalah mencium
wajah Bapa kita. Begitu manisnya doa. Lalu apakah kita masih mau datang pada Tuhan dengan mengeluh ngomel-ngomel? Enggak. Dan itu pada saat saya baca buku ini, saya kan mengurus mama di rumah ya. Jadi waktu saya kan ini hubungan seperti orang tua dan anak ya, oma dan cucu. Nah, waktu saya mencium mama gitu ya, itu seperti diingatkan lagi oleh Tuhan. Karena saya datang ke ibu saya tuh suka bercanda gitu sama mama misalnya. Mama, I love you gitu ya misalnya. Terus kadang-kadang ibu saya, oke, thank you gitu. Nah, itu karena ibu saya udah bed rest, itu saya gendong lehernya. Ayo peluk, saya suka gitu. Lalu saya cium ibu saya. Dan setelah saya baca buku itu, saya terharu, nangis gitu ya, karena begini kita berjumpa dengan Tuhan, mencium wajah Tuhan gitu. Kalau ibu, bapak, oma, opa kita segitu senangnya kita cium wajahnya, we tell them, kita ngomong sama Tuhan seperti dengan orang tua kita, I love you Lord, I love you. Coba ibu bapak rasakan deh. Apalagi yang misalnya sudah kayak saya nih, tidak punya bapak, puji Tuhan saya masih punya mama. Tapi tidak punya orang tua atau vision that our God is that good. Dia begitu mengasihi kita. Dan bila mana kita masih punya image yang salah tentang Bapa kita, minta Tuhan untuk secara pribadi encounter kita supaya kita tahu kita punya image yang salah tentang Bapa kita, tidak begitu gitu. Sehingga itu boleh diubahkan dan boleh ada hubungan yang intim dengan Bapa kita di surga, ya. Jadi mengasihi dan bersekutu itulah doa. Kita datang dengan seperti itu. Kita stop ngomel ya, ngeluh, apalagi orang suka untuk dilihat orang kita panjang-panjangin doa kita. No use. Please stop it. Kita mengucap syukur saja. Kita ngomong, Bapak kan tahu masalah saya. But you are bigger. I know you already help me. Tolong bantu saya untuk melihat. Bukakan apa yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Mungkin saya nggak lihat. Gitu. Atau jalan saya salah, ya. Nah, jadi kita harus break, ya, lepaskan dari perbudakan agamawi. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi, sebuah pribadi, seorang pribadi yang kita datang pada Dia itu jangan kaku, ya. Agamawi itu menganggap bahwa kalau datang sama Tuhan, ini kita implementasikan sering kepada anak cucu ponakan kita ya. Kalau kita bilang sama mereka misalnya begini, ya, marah-marah gitu, untuk ayo ya, sekarang pujian penyembahan ya, ayo ya, berdoa ya. Mama nggak mau loh ya, kalau begini-begini. Kira-kira anak kita mau nggak? Ya, jadi bukannya kita, jangan salah Bapak Ibu, bukannya kita tidak mengingatkan mereka mengenai pujian, mengenai doa dan lain sebagainya untuk datang pada Tuhan. Tetapi kita meng-approach mereka bahwa please remember, yuk jam berapa kita akan pujian penyembahan, kita akan family gathering untuk kita baca firman, untuk kita berdoa, ya, bukan pembiaran untuk anak, cucu dan lain sebagainya. Silahkan, nggak usah doa seharian, no. Tapi mereka harus tahu bahwa doa atau bersekutu it's actually 24/7. Bukan hanya di jam-jam doa, no. Jadi pada saat kita bicara dengan anak-anak, cucu, ponakan kita, teman-teman, sahabat, itu sebetulnya kita sudah melayani Tuhan, dan pada saat kita menyampaikan kebenaran, kita bersaksi, lalu kita tanpa sadar, saya terus terang dengan anak-anak saya, itu mereka juga kangen gitu. Misalnya
anak saya sudah tinggal di Jakarta, apalagi dulu Natali masih di Sydney ya, puji Tuhan sudah sama-sama. Lalu saya suka ingetin gitu, kapan dong ngobrol gitu, ya kan? Bayangin, Tuhan menunggu itu loh dari kita, ngobrol sama Tuhan, ya kan? Begitu ketemu, kita kalau saya tidak akan, halo apa kabar, pastikan kita itu, lalu kita, mari kita berdoa, ya enggak gitu. Ayo kita berdoa. Pasti kita akan di dalam obrolan itu. Mereka bersaksi. Saya bersaksi. Kita memuji kayak misalnya, Ma, ya ampun. Ini contohnya, Natali itu waktu itu lagi gak ada duit, Ma. Tahu-taunya, Ma, dikirimin, Ma, makanan sama temen Natali. Nah, kayak gitu kan. Duh, Tuhan tuh baik banget. That's already prayer. So, prayers itu setiap saat kita bersekutu memuji Tuhan. Jadi, diri kita pada saat kita masuk dalam komunitas, pada saat kita bertemu orang, apakah dengan pembicaraan kita berdoa sebetulnya, bersekutu dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita mendengar, ya. Jadi gunanya community kita itu adalah saling mengingatkan bahwa Tuhan itu baik, God is good, ya. Nah, berikutnya di quote ketiga di halaman 64 ya, itu disebutkan hubungan yang intim harus dikembangkan seiring waktu dengan Tuhan atau dengan siapapun. Jadi Bapak Ibu, demikian juga dengan Tuhan. Kita itu misalnya berteman, bersahabat, mungkin nggak tiba-tiba kita ketemu, hey you are my bestie, nggak mungkin kan? Karena kita butuh hubungan untuk membangun itu. Dia kenal kita, kita kenal dia, ya kan? Walaupun kalau sudah bestie, terus kita kan suka bilang ya, aduh gue lagi gak sempet nih ketemu lu, atau aduh gak sempet halu-halu. Tapi kita tahu bahwa he is or she is my best friend. Apalagi Tuhan, Bapa di surga. Dia ingin kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Lalu yang berikutnya, Tuhan itu tidak terduga. Jadi gini, Tuhan itu memilih untuk berbicara dan datang pada kita, bukan seperti harus kalau spektakuler gitu ya. Kita sering mempunyai pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya ngalamin, pasti Bapak Ibu di sini juga mengalamin. Tetapi bukannya hari-hari terus-terusan seperti itu, ya. Nah, karena Tuhan itu datang kepada kita di saat-saat yang tidak terduga. Jadi Tuhan Yesus tidak mau kita kecanduan dengan hal-hal yang spektakuler. Jadi kalau ada ibadah atau kita ada pertemuan rohani itu harus selalu dengan wah gitu. Bukan itu. Karena setiap hal itu udah luar biasa. Kalau kita sudah benar-benar mengerti pekerjaan Tuhan dan kita sudah paham apa yang Tuhan berikan sama kita, segala sesuatu itu buat kita tuh udah amazing. Kita udah mengucap syukur, ya. Jadi kita jangan adiksi dengan hal-hal yang kalau Ibu Ola bilang kalau nggak merinding-merinding gitu, itu rasanya Tuhan belum hadir. Salah, nggak gitu. Itu perasaan kita, ya kan? Nah, dia lahir, nih contoh ya, di dalam Matius 11 ayat 29. Tuhan itu atau Bapa kita punya sejuta alasan untuk Tuhan Yesus lahir di tengah kita dengan grandeur gitu namanya. Dengan kalau pertunjukan itu dengan jeng-jeng gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, ya kan, hanya dengan para gembala. Jadi dia itu lebih ingin ada hubungan yang kita bisa mendengar suaranya yang lembut. Dia punya dia tidak pernah mau di perjanjian baru. Coba dilihat
Dia tidak pernah mau menampakkan dengan orang yang tidak percaya setelah kebangkitan dia. Karena dia itu ingin berjumpa dengan kita. Dan kita mendengar suaranya yang lembut. Dan kita boleh menerima semua yang sudah diberikan, yang sudah disiapkan dengan iman. Ya, Tuhan menyukai iman. Kita sudah belajar tentang iman. Ya, jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan, kita akses dengan iman. Kita percaya kita sudah menerima, kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi, kita sudah diselamatkan dengan iman. Selama kita belum mengakses itu dengan iman, maka kita akan punya cara hidup yang agamawi, yang berpikir bahwa kita harus merengek-rengek, kita harus memaksa untuk Tuhan memberikan. Padahal Tuhan sudah berikan. Amin ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, hubungan di luar kamar. Aduh, apa nih? Maksudnya apa nih? Ini sangat penting Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan intim antara suami dengan istri. Ya, segitu harapan Bapa kita, harapan Tuhan Yesus pada kita. Ya, Bapak Ibu, yang namanya suami istri pasti punya kamar tidur, ya kan? Disitulah hubungan intim. Bagaimana hubungan suami istri di luar kamar? Dan menurut saya ini hal yang penting kita pahami. Bagaimana hubungan suami istri di luar kamar itu penting untuk membangun menuju kepada hubungan intim. Yaitu, kalau kita di luar kamar dengan suami kita, apakah kita menyapa, apakah kita orang bilang tuh soulmate gitu ya, dengan pasangan kita, dengan orang yang kita kasihi gitu ya, atau dengan anak kita, dengan siapa. Artinya tuh dia belum ngomong bahwa dia sakit. Kita lihat aja kita udah paham. Ya kan? Gue udah tahu nih. Lalu bagaimana kita ngomong gitu ya? Sayang, ada yang begitu. Atau ada yang cinta, Sheila, ya kan? Ini yang udah kawin puluhan tahun masih ngomong sayangku, cintaku, intan berlian jamrut, tidak. Nah, kalau kalau udah enggak lagi tuh Tante Loce ketawa. Langsung, ya Om, abis ini dicium Om ya, Tante Loce ya Om. Iya katanya. Jadi itu penting Bapak Ibu, ya, karena kita pegangan tangan. Apakah kita nggak pernah dongkol? Ya dongkol Bapak Ibu. Kadang-kadang mau pegang aja lagi kita sebentar, aduh gitu kan. Tapi Bapak Ibu jangan kasih celah sama iblis. Pegang tangannya. Ya, kita sayang, kita peluk, kita cium. Dengan hubungan yang manis di luar kamar kan kita mesti kerja, iya kan? Masa kita di kamar terus? Kan enggak. Itu yang dimaksud. Hubungan intim itu dengan Tuhan di kamar, ya. Yaitu yang spektakuler itu. Semua yang kita lihat hari-hari. Tapi hubungan di luar kamar dengan Tuhan itu sama seperti hubungan suami istri yang dibangun menuju kepada hubungan yang intim. Masa iya kita punya hubungan intim, tapi yang satu A di sini, satu B di sini, tiba-tiba ayo masuk kamar gitu. Aduh, nggak begitu juga. Itulah hubungan dengan Tuhan, ya kan? Build your relationship di luar, ya kan? Belajar komunikasi dua arah, dengarkan apa kata Tuhan, berpelukan, ya. Listen, bukan hear. Ya, itu bedanya dalam bahasa Inggris. Kalau hear tuh ya gue denger lo deh, gitu kan. Kadang-kadang kita sebel sama orang, ya udah terserah lo deh ngomong apa. Tuhan nggak gitu. Kita juga harus gitu sama Tuhan. Listen. Oke. Berikutnya, setiap tahap membangun hubungan ke arah puncak, yaitu titik tertinggi dari hubungan yang intim. Jadi jangan diputar balik ya. Gitu. Orang suka nih kalau yang sudah menikah atau tentang hubungan pernikahan, iya, sex is everything. No,
itu inti betul, tetapi hubungan di luar kamar juga sama pentingnya. Oke? Nah, jadi seperti saya menangkap ini seperti cross. Ya, hubungan kita kalau kita lihat salib, hubungan kita ke atas itu dengan hubungan kita ke samping, dengan sekitar kita, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan cucu, ya kan, dengan pasangan. Itu harus kita jaga, ya. Karena kita sebagai mempelai Kristus harus memperlihatkan itu.